Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Keren emang Mbak Rieke Diah Pitaloka ini. Ini baru bener-bener anggota dewan yang mewakili suara rakyat. Ini nih, keren nih aktingnya. Ya, namanya juga aktris ya. Kalau untuk soal acting itu jagonya emang. Playing victim. Mbak Rieke Diah Pitaloka yang terhormat ya. Kenapa Mbak bersuara seperti ini tidak dari tahun 2021 kemarin? Pada saat partai penguasa menginisiasi kenaikan pajak hingga 12%. Kenapa Mbak? Kenapa baru sekarang? Harusnya Mbak Rieke Diah Pitaloka ini interupsi dong pada saat partai penguasa mempunyai ide cemerlang ini gitu. Tapi pada saat 2021 partai penguasanya partai Mbak kan, makanya Mbak diem aja. Tapi sekarang kenapa speak up? Seolah-olah malah partai Anda yang mengkuat-kuat membela rakyat menolak pajak 12%. Kan lawak. Harusnya Mbak ini sama partainya itu bersyukur karena Pak Prabowo itu benar-benar adil loh. Dia berusaha menengahi loh. Jadi kenaikan pajak 12% ini hanya untuk orang-orang atau masyarakat yang kelas atas. Menengah bawah nggak say, nggak ngefek. Kecuali masyarakat yang kelas menengah terus gaya sosialitanya beli barang-barang mewah, itu baru boleh protes gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbak ini kan sama anggota DPR yang lain kan bisa dikatakan sebagai orang-orang kelas atas ya kan. Untuk membeli barang-barang mewah mah mungkin kecil ya buat anda sekalian gitu ya. Ya harusnya nggak menolak dong terhadap kenaikan dari 11% ke 12% ini. Toh uangnya itu nanti akan diputar, APBN negara akan diputar untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah. Kan seperti itu Mbak. Kenapa Mbak menolak? Kalau misalkan Mbak menjadi warga negara yang baik nih, pengen Indonesia maju, ya harusnya Mbak mendukung programnya Pak Prabowo ini gitu loh. Bukan programnya Pak Prabowo sih. Ini kan sudah disahkan undang-undangnya udah tahun 2021 ya. Ya program partai Anda sendiri maksudnya. Harusnya didukung dong. Ya kan? Jadi bagi yang masyarakat kelas atas itu pajaknya 12%, uangnya dikemanain? Masuk APBN dan diputar lagi nih sama negara untuk membantu golongan masyarakat menengah bawah ya, berbentuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kan uang diputar dari situ Mbak. Jadi kalau misalkan menjadi masyarakat yang masyarakat bernegara yang baik, saya rasa Mbak nggak akan ngomong seperti ini karena Mbak dianggap mampu loh. Malu dong. Anggota dewan kelas atas, makanannya wagyu dan lain-lain, bisa beli Hermes, masa naik segitu nggak mau sih? Kan malu-maluin Mbak, ya kan? Nah bagi kami yang masih kalangan menengah ke bawah ya alhamdulillah itu tidak berlaku untuk kami gitu. Jadi masih tetap gitu ya, oke? Tapi salut sih, actingnya best. Waduh, ada yang mendadak jadi pahlawan kesiangan nih. Sosokan penolakan kenaikan PPN 12%. Lucu ya. Padahal dari partainya dia udah yang setujuin soal kenaikan PPN 12% ya. Kenapa kau jadi nolak? Bukannya dari ketua panjangnya itu, dari Pak Dolfi itu, bukan dari partai Lomponeng. Loh, kenapa jadi pahlawan kesiangan ini? Kenapa ini urusan ini? Sekarang aja sosokan penolakan PPN 12%.
Blegedes. Nah, teman-teman udah dengar kan apa yang disampaikan Bang Deddy? Jadi, PPN naik menjadi 12% itu sebetulnya sudah diusulkan oleh Pak Jokowi yang kemudian dibahas di DPR. Ketua Panjanya adalah PD Perjuangan yang akhirnya memutuskanlah PPN naik 12% itu menjadi 12% itu. Jadi, PPN naik menjadi 12% itu adalah keputusan DPR gitu ya, yang disetujui, disepakati oleh partai-partai di parlemen kala itu. Jadi kalaupun Pak Prabowo sekarang mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12%, beliau hanya menjalankan undang-undang. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian mau protes, protesnya ke DPR harusnya gitu, bukan ke Pak Prabowo ya. Kemudian yang kedua, PPN ini hanya menyentuh kepada barang-barang mewah gitu. Jadi pasti mereka yang teriak-teriak tentang kenaikan PPN menjadi 12% ini hobinya nih belanja barang-barang branded nih, yang suka jalan-jalan ke mall, ya ke Moi Kelapa Gading, ke Senayan City, ke Plaza Senayan, ke Plaza Indonesia gitu. Itu pasti kena tuh gitu. Tapi kalau ibu-ibu, emak-emak yang belanja di pasar tradisional, ya itu nggak akan kena gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul paham betul ya, hati-hati ya, ada politik kemunafikan di sini ya. Dia yang teriak-teriak dulu, dia yang mengusulkan, dia yang menjadi ketua panja ya, kemudian sekarang dia juga yang sok teriak-teriak seakan-akan peduli dengan wong cilik. Hati-hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin state videonya Metro TV dan juga Bung Deddy Sitaurus untuk menyampaikan sedikit tanggapan saya terkait perihal yang sedang ramai dibicarakan saat ini, yaitu kenaikan pajak sebesar 12% yang akan diberlakukan di awal tahun 2025 mendatang, yang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan. Menurut saya, saat ini yang terpenting bukanlah membela diri, apalagi menyalahkan orang lain terkait kenaikan pajak sebesar 12% tersebut. Toh bagaimanapun juga itu sudah menjadi undang-undang, dan itu sudah diputuskan sejak tahun 2021 yang lalu. Mau siapapun yang menjadi inisiatornya ataupun yang menginisiasi terkait kenaikan pajak tersebut, yang jelas tentu ada pertimbangan sebelum itu diputuskan menjadi undang-undang. Tentu ada pertimbangannya. Nah, terlepas sekarang ini, adapun pihak-pihak yang keberatan dengan kenaikan pajak sebesar 12% tersebut, menurut saya yang terpenting itu adalah menjelaskan kepada yang keberatan itu atau yang belum memahami secara sempurna terhadap atau atas kenaikan pajak sebesar 12% tersebut. Lebih bagus sekarang ini jelaskan kepada rakyat bahwa tidak semua barang yang akan dipungut pajak sebesar 12% tersebut. Namun hanya beberapa barang saja atau golongan atau tergolong barang-barang mewah atau barang-barang yang tergolong barang mewah dari kehidupan rakyat yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Saya kira itu jauh lebih bagus, Bung Deddy, daripada mohon maaf nih, saya tidak bermaksud menuduh Anda dalam hal ini membela diri, dan juga tidak menuduh Anda menyalahkan pihak lain. Ya, di mana Anda menyebutkan bahwa salah alamat kalau itu dituduhkan atau ditujukan kepada PDIP. PDIP bukanlah sebagai inisiator ataupun yang menginisiasi. Anda jelaskan dalam video Anda yang saya stitch ini bahwa itu adalah usulan dari pemerintah pada zaman Pak Joko Widodo. Terlepas siapapun, sekali lagi, toh itu sudah disepakati di DPR RI dan itu sudah menjadi undang-undang, di mana harus dijalankan oleh pemerintahan sekarang, yaitu pemerintahan Pak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya alhamdulillah dalam hal ini pemerintah baik melalui kementerian terkait maupun juga secara langsung dari Pak Prabowo selaku presiden menjelaskan bahwa ya sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua barang dipungut pajak sebesar 12% tersebut. Namun hanya barang-barang tertentu atau barang-barang yang tergolong barang mewah. Itu Bung Deddy Sitaurus.
Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain ataupun membela diri dan lain-lain. Tapi yang terpenting sekarang jelaskan kepada rakyat agar tidak disalahpahami atau tidak digoreng atau tidak digiring ke hal-hal yang negatif yang mana akan mempengaruhi jalannya pemerintahan negara kita ke depannya yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya kira itu Bung Deddy dan juga Metro TV. Terima kasih. Dan juga sekali lagi buat teman-teman semua, saudara-saudari sebangsa setanah air Republik Indonesia yang sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.